Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat tarawih, yang saya hormati pengurus surau Nurul Yakin, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan yang saya hormati seluruh jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat serta hidayahnya lah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita ke surau Nurul Yakin ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Isya dan salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat bagaikan salam tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya kita sanjungkan, kita lafazkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahiru min zukirtu indahu fala yusalli ala. Orang yang pelit adalah ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka daripada itu kita bersama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki materi kultum saya pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir memperkenalkan diri. Al-Fakir dari tim Safari Ramadan dari kader Basnas Kabupaten Dagilir. Alhamdulillah pada tahun ini kami Madrasah Tarbiyah Islamiyah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dagilir. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjamu mukadimah, langsung saja saya masuk kultum saya pada kesempatan kali ini, yaitu di bulan Ramadan seluruh amal ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Pahala bulan Ramadan adalah berkah yang paling kita cari saat bulan suci ini tiba. Pahala bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri pahalanya yang tidak ada pada bulan lainnya. Dan di bulan Ramadan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh amal ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Maka daripada itu, jika kita ingin menambah pahala bulan Ramadan, mari kita bersama-sama memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah baik, apalagi di bulan yang berkah ini, di bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak amal ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, seperti zakat, sholat malam, membaca Al-Quran, iktikaf, dan masih banyak amalan lainnya. Hanya dengan melakukan amalan-amalan tersebut, kita sudah mendapatkan limpahan pahala bulan suci Ramadan. Dan dalam hadis dikatakan, dalam hadis Rasul mengatakan, setiap amalan kebaikan manusia yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Yang tadinya cuma 10 kali lipat kebaikan akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Begitu berlipat gandanya Allah lipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu ada namanya sholat malam. Sholat malam, tiap malam bulan Ramadan umat Islam dianjurkan untuk melakukan ibadah sholat malam, atau yang akan segera kita laksanakan habis ini, yakni namanya sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah, dan setelah sholat tarawih dapat dikerjakan sendiri maupun berjamaah.
Pahala dari salawat tarawih ini Bapak Ibu dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala di Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, itu ada namanya sedekah. Rasulullah SAW bersabda, waktu terbaik untuk melakukan sedekah yakni di bulan Ramadan ini. Sebab di bulan Ramadan ini kita bisa merasakan tidak semua orang mendapatkan kemudahan seperti apa yang kita miliki. Dan bersedekah dapat membuat kita lebih banyak bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Yang selanjutnya, amal ibadah yang bisa kita lakukan yakni membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, seperti yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas dan furqan, pembeda. Dan membaca Al-Quran dapat menambah pahala yang berlimpah. Dan membaca Al-Quran adalah sunnah Rasul, Bapak Ibu, yang dikerjakan saat bulan Ramadan. Selanjutnya, yakni ada namanya zakat. Zakat adalah amalan yang wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan sebagai umat muslim. Zakat ini Bapak Ibu dapat kita lakukan dari awal bulan Ramadan sampai naiknya khutbah salat Id. Dengan Bapak Ibu berzakat tadi tidak akan membuat Bapak Ibu itu menjadi miskin. Justru sebaliknya, dengan Bapak Ibu berzakat tadi dapat mensucikan harta Bapak Ibu tadi. Dan dengan berzakat dapat membukakan pintu rezeki kepada kita bagi yang berzakat tadi. Dan alhamdulillah pada tahun ini yang saya katakan tadi, kami Madrasah Tarbiyah Islamiyah Sungai Guntung bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir atau disebut dengan singkat dengan Basnas Kabupaten Indragiri Hilir. Alhamdulillah pada tahun ini kami disupport penuh oleh Basnas untuk melakukan dakwah ini, dakwah safari dai kader Basnas Kabupaten Indragiri Hilir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan menjadi acuan kita dalam beribadah. Namun ketahuilah, dengan Allah memberikan pahala-pahala tersebut, bentuk Allah membukakan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah membukakan ridho kepada kita, maka apapun yang kita lakukan di dunia akan selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum saya pada kesempatan kali ini mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Di sini saya masih belajar dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Yang benar datangnya dari Allah, yang dan salah dari kehidupan saya sendiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.